Dibela menantu kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Langit sore tampak muram, seperti ikut menahan tangis yang tertahan di dada Sulastri. Angin berembus lembut melewati celah-celah papan rumah kayu mereka, membawa aroma kayu basah dan getir kehidupan yang serba kekurangan. Di depan pintu, lelaki kurus dengan wajah keras dan tatapan gelisah sedang menata tas lusuh. Namanya Saman, suami Sulastri. Hari itu, ia berpamitan untuk merantau ke pulau lain. Katanya, demi masa depan keluarga. Tapi bagi Sulastri, entah kenapa firasatnya begitu berat. Mas, beneran harus berangkat sekarang? Tanya Sulastri pelan, menahan isak yang hampir pecah. Tangannya memegangi perutnya yang sudah besar, tinggal menunggu hari. Saman menghela napas panjang. Iya, Las. Kalau aku nggak pergi sekarang, kesempatan bisa hilang. Katanya di sana banyak proyek bangunan. Pekerja dibayar besar. Jawab Saman. Sulastri menunduk. Tapi keadaan di rumah gimana? Bapak sama ibu udah makin sering sakit. Ani juga masih kecil. Aku sebentar lagi lahiran, Mas. Ucap Sulastri berat. Karena beban yang dia tanggung memang sangatlah banyak. Saman menatap istrinya sekilas, lalu memalingkan wajah. Ia tak sanggup menatap mata itu lama-lama. Ada perasaan bersalah, tapi lebih besar lagi rasa ego yang menuntutnya untuk membuktikan diri sebagai lelaki. Las, kamu kan kuat. Selama ini juga kamu yang ngurus semuanya. Aku cuman pergi sementara. Nanti kalau uang udah cukup, aku pulang. Kita bangun rumah lebih bagus, beli sawah, biar kamu gak usah lagi jualan sayur. Katanya mencoba terdengar meyakinkan. Air mata Sulastri jatuh tanpa suara. Aku gak butuh rumah besar, Mas. Aku cuma butuh kamu di sini. Kita susah bareng aja, aku gak apa-apa, katanya lirih. Tapi Saman justru menunduk dan memasukkan baju terakhir ke dalam tas. Kamu tuh ngomongnya gampang, tapi kalau anak-anak nanti minta ini itu, kalau orang tua sakit dan kita gak punya uang, kamu bisa tahan. Aku capek jadi bahan omongan orang, Las. Dibilang gak becus nafkahin keluarga, aku malu, jawab Saman. Dari dalam rumah, suara batuk berat terdengar. Itu suara Mbah Karto, ayah Saman. Sulastri segera bergegas masuk, membawa segelas air putih. Tapi langkahnya terhenti di ambang pintu. Ketika Saman berseru, Las, tolong jaga bapak sama ibu ya. Aku gak mau dengar nanti ada apa-apa, ucap lelaki itu. Sulastri menatap suaminya dengan mata berkaca. Jadi kamu tega ninggalin aku di sini, Mas? Dalam keadaan kayak gini? Tanya Sulastri pilu. Saman menghela napas berat, lalu menatap istrinya yang sedang hamil besar itu. Aku pergi demi kalian, demi masa depan kita, jawab Salman tegas. Kalau begitu, kapan Mas pulang? Tanya Lastri. Sebentar aja, paling setahun atau 2 tahun, jawabnya samar. Tiba-tiba, Ani, anak mereka yang baru berusia 3 tahun, berlari dari dalam rumah dengan rambut acak-acakan. Lalu gadis kecil itu memeluk kaki ayahnya. Ayah nggak boleh pergi, ayah di sini aja sama ibu, katanya dengan suara serak dan celat khas anak kecil. Saman tertegun, hatinya tergetar, tapi gengsinya menahan untuk tidak berubah pikiran. Ia berjongkok dan mengusap kepala kecil itu. Ayah pergi kerja, nak, biar nanti bisa beliin kamu boneka sama baju baru, ucapnya. Tapi ayah lama, rengek Ani sambil menangis. Sulastri tak tahan lagi, air matanya jatuh deras, mengalir membasahi pipi. Ia tahu, jika suaminya melangkah hari itu, segalanya tak akan sama lagi. Mas, ucapnya lemah. Kalau nanti anak ini lahir, aku kasih kabar lewat siapa? Kamu gak bawa telepon, gak kasih alamat. Aku harus kirim surat kemana? Tanyanya sedih. Saman terdiam sesaat, lalu menatap langit yang mulai jingga. Aku akan kirim kabar, Las, tenang aja. Beberapa saat kemudian, suara mesin truk tua terdengar di depan rumah. Saman mengangkat tasnya dan berjalan tanpa menoleh lagi. Ayah! Teriak Ani sambil berlari mengejar, tapi langkah kecilnya terhenti di depan jalan tanah yang becek. Ia jatuh tersungkur, menangis histeris. Sulastri berlari memeluk putrinya.
menggigil menahan tangis. Sudah nak, sudah. Ayah cuma pergi sebentar. Katanya berbohong, padahal dalam hatinya sendiri tak yakin. Truk itu makin menjauh, menghilang di balik pohon pisang dan kabut senja. Dan di halaman rumah kayu yang sunyi itu, Sulastri berdiri dalam diam, menatap jalan yang telah menelan kepergian suaminya. Seminggu kemudian sejak kepergian Saman, kini Sulastri merasakan perutnya nyeri hebat. Sepertinya dia akan melahirkan. Sulastri buru-buru meminta bantuan pada tetangga sebelah, karena tentu sang mertua yang sudah sepuh tak akan bisa membantunya. Ya Allah Lastri, ayo saya antar kamu ke bidan, ucap Bu Anggi, tetangga sebelah. Dengan naik sepeda motor, Bu Anggi membawa Sulastri ke bidan. Setelah 3 jam di bidan, akhirnya Sulastri bisa melahirkan dengan selamat. Sore harinya pun dia langsung diperbolehkan pulang karena kondisinya yang sangat baik. Ya untung, Sulastri tak harus mendapatkan perawatan khusus dan juga bayinya, sehingga dia diperbolehkan langsung pulang. Tak perlu menghabiskan banyak uang untuk biaya. Sesampainya di rumah, ada beberapa tetangga yang datang untuk membantu karena kasihan melihat kondisi Sulastri. Ada yang membantu menggendong bayinya, ada yang membantu mengurus kedua mertuanya, ada juga yang membantu memasak. Tapi tentu semua itu tak akan berlangsung lama, karena mereka juga punya kesibukan masing-masing. Hanya 3 hari tetangga Sulastri bisa membantu. Selebihnya Sulastri harus mandiri mengerjakan semuanya. Pagi itu Sulastri sudah bangun, menyalakan tungku kayu bakar untuk merebus air. Air itu akan digunakan untuk mandi kedua anak dan juga kedua mertuanya. Yang pertama Sulastri mandikan adalah bayinya yang baru lahir. Bayi itu menangis setelah menyentuh air hangat. Karena merasa lelah, Sulastri sampai menangis menyaksikan itu. Maafin ibu ya nak, ucapnya, dan sambil memandikan bayinya hingga selesai. Setelah itu menyuruh anak pertamanya untuk mandi sendiri. Untunglah, Ani bisa sedikit mandiri dan bisa meringankan sedikit beban Sulastri. Kini yang terberat adalah mengangkat kedua mertuanya untuk bergantian mandi. Karena memang kedua mertuanya itu sakit lumpuh, tak bisa berjalan lagi. Kalau dulu saat kondisi Sulastri sehat, dia tidak merasa kesulitan. Tapi kondisinya saat ini dia baru saja melahirkan. Kondisinya belum benar-benar pulih, tapi tak ada lagi yang bisa membantunya selain dirinya sendiri. Sulastri terpaksa menyeret tubuh mertuanya untuk sampai ke kamar mandi. Iya, dia terpaksa melakukan itu. Dia berulang kali meminta maaf pada bapak dan ibu mertuanya. Maafin Sulastri ya pak, bu, ucapnya sambil menangis. Gak apa-apa, Nduk, jawab kedua orang tua itu dengan lirih. Agar mertuanya tak merasa sakit saat diseret, Sulastri mengalasinya dengan kain yang cukup tebal. Akhirnya setelah dengan susah payah selesai juga Sulastri memandikan kedua mertuanya. Sulastri memang biasa memandikan kedua mertuanya di pagi hari saja. Kalau sore tidak lagi, karena tenaganya saat ini memang belum benar-benar pulih. Setelah itu, Sulastri menyuapi mertuanya dengan makanan sisa tadi malam. Ada nasi putih dan bening tahu. Sulastri, makasih ya Nduk. Kamu sudah merawat kami berdua, ucap Bu Sumi. Begitu juga dengan Pak Karto. Mereka memang lumpuh, tapi pikiran mereka masih sangat normal. Iya Pak, Bu. Sulastri minta maaf kalau belum bisa merawat Bapak dan Ibu dengan baik. Maafin Sulastri. Selesai menyuapi kedua mertuanya, Sulastri lanjut mengurusi Ani dan bayinya. Bayi mungil itu diberi nama Airin. Iya, anak kedua Sulastri perempuan lagi. Waktu terus berlalu. Dengan susah payah, Sulastri mengurus kedua mertuanya dan juga kedua putrinya. Setahun sudah sejak kepergian Saman. Tak pernah ada kabar yang datang. Tak pernah ada uang yang ia terima, seperti yang dijanjikan oleh sang suami dulu. Namun untunglah Sulastri bisa usaha dengan berjualan sayur di pasar, meskipun untungnya tak seberapa. Tapi setidaknya uang itu bisa dia pakai untuk makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sulastri, suamimu belum ada kabar juga? Tanya Bu Anggi. Belum Bu, gak tahulah. Saya cuma bisa doain semoga dia di sana baik-baik aja. Tapi Lastri, suamimu gak kasih kabar dan juga gak kasih uang. Itu bukannya udah jatuh talak ya? Tanya Bu Anggi lagi. Biarlah Bu, saya tunggu.
saya akan tetap setia. Lagi pula saya juga mengurus mertua. Saya yakin Mas Saman akan kembali suatu hari nanti. Jawab Sulastri begitu yakinnya. Atau itu hanya dilakukan untuk menghibur hatinya sendiri, entahlah. Beberapa waktu berlalu, kondisi kesehatan kedua mertuanya semakin memburuk. Sulastri segera membawa keduanya ke rumah sakit. Untungnya pejabat setempat berbaik hati untuk membuatkan mereka surat kesehatan, sehingga kedua mertuanya bisa berobat secara gratis. Tapi setelah 1 minggu dirawat di rumah sakit, kedua mertuanya berpulang dengan jarak hanya 5 menit saja. Sulastri syok dan terpukul. Dia harus kehilangan 2 orang yang sangat dia sayangi secara bersamaan. Namun sebelum ayah mertuanya meninggal, beliau sempat berpesan kalau ada surat wasiat di bawah bantal. Sulastri tak mengerti itu. Bahkan selama ini dia tak pernah melihat ayah mertuanya menulis. Namun di akhir hayat beliau malah mengatakan bahwa ada surat wasiat di bawah bantal. Selesai 7 hari tahlilan kedua mertuanya, Sulastri baru berani membuka surat wasiat yang dimaksud. Di dalam surat itu tertulis, dengan tulisan yang tidak terlalu rapi namun bisa dibaca. Pak Karto mewariskan rumah ini untuk Sulastri. Dan memang Pak Karto juga sudah menyuruh Sulastri menyimpan sertifikatnya. Sulastri menangis membaca surat wasiat itu. Ya Allah Pak, katanya lirih. Waktu pun terus berlalu. Kini, sudah 10 tahun Sulastri ditinggal merantau oleh Saman. Masih belum ada kabar, apalagi uang. Sulastri berjuang sendirian membesarkan kedua putrinya. Kini si bungsu sudah duduk di bangku kelas 5 SD. Sementara si sulung sudah duduk di bangku SMP. Masih dengan berjualan sayurlah Sulastri memenuhi kebutuhan mereka. Karena kerasnya hidup membuat wajah Sulastri lebih tua daripada usianya. Tapi Sulastri tak patah harapan. Dia masih terus semangat demi kedua anaknya. Dan hebatnya Sulastri, meski hanya dengan berjualan sayur, ia bisa menyekolahkan anaknya hingga lulus di bangku SMA. Untuk kuliah, karena kedua putrinya berprestasi, mereka mendapatkan beasiswa. Alhamdulillah Bu, Arini dan Ani dapat beasiswa. Kami bisa kuliah gratis Bu, Ibu nggak usah pusing soal biaya, ucap Ani. Dan setelah 4 tahun Ani kuliah, kini Sulastri bisa mendampingi anaknya untuk wisuda. Dan beberapa tahun kemudian disusul oleh Arin yang juga lulus kuliah. Meski anak-anaknya sudah bisa bekerja, Sulastri tetap berjualan. Ia tidak mau merepotkan kedua putrinya dan menjadi beban. Ibu gak usah jualan lagi harusnya. Ibu istirahat di rumah. Uang kerja kami udah cukup kok Bu untuk kebutuhan kita, ucap si bungsu. Gak apa-apa nak, lagian ibu mau ngapain kalau ibu gak ke pasar jualan? Ibu bosen di rumah, jawab Sulastri. Aduh ibu ini ngeyel deh. Ya udah, pokoknya ibu gak boleh kecapean ya. Kalau sampai ibu kecapean, pokoknya aku bakal larang ibu jualan selamanya, ancam Arin karena merasa geram dengan sang ibu. 2 tahun setelah kedua putrinya bekerja, mereka secara bergantian dilamar. Sulastri penuh bahagia menikahkan kedua anaknya. Baik Ani dan juga Arin sudah berusaha untuk mencari keberadaan ayahnya karena mereka akan menikah. Tapi hasilnya nihil. Sang ayah masih belum diketahui keberadaannya. Hingga akhirnya setelah diskusi panjang, pengadilan memutuskan untuk mereka memakai wali hakim saja. Karena sang ayah dianggap tidak mampu untuk menjadi wali. Kini Ari dan Anin sudah menikah, memiliki suami yang tampan dan mapan. Mereka masing-masing juga sudah dikaruniai seorang putri setelah 2 tahun menikah. Kehidupan Sulastri sudah semakin nyaman sekarang, karena anak-anaknya sudah mapan. Tapi dia tetap ngeyel ingin berjualan sayur di pasar. Bukan tak bersyukur, tapi dia jenuh kalau hanya di rumah saja. Rumah tua warisan mertuanya juga sudah direnovasi oleh sang menantu. Kini sudah menjadi rumah modern dan sangat bagus. Menantu pertama atau suami Ani, dia seorang pengusaha kuliner. Dia memiliki beberapa cabang restoran besar di kota. Sementara menantu keduanya atau suami Arin, dia punya usaha di percetakan. Keduanya memang sudah sama-sama mapan dan mencintai kakak adik itu. Mungkin ini menjadi balasan yang setimpal untuk Lastri. Karena dulu dia sudah mengabdi kepada kedua mertuanya, merawat mereka hingga mereka tutup usia.
Mungkin inilah balasan yang adil dari Sang Maha Kuasa. Hingga 28 tahun kemudian, Saman, kini dia kembali. Dengan menggendong tas selempang kecil di pundaknya, bergaya seperti bos besar dia datang ke rumah lamanya. Dia sangat pangling karena rumah itu sudah sangat berubah. Bahkan dia sempat bertanya pada tetangga di sekitarnya benarkah itu rumahnya. Iya, itu rumah Sulastri. Sudah direnovasi sama menantu-menantunya, udah bagus sekarang. Kata salah seorang tetangga memberitahu. Tapi kali ini, Saman datang tidak hanya sendirian. Ada seorang perempuan cantik yang menemani di sampingnya. Kok dia nggak ada di rumah, Mas? Di mana dia? Tanya wanita itu. Mungkin di pasar masih jualan sayur? Jawab Saman. Ya ampun, dari dulu sampai sekarang masih jualan sayur aja. Gak ada perubahan sama sekali ya, mantan istrimu itu? Kata perempuan itu lagi, namun kali ini dia menghina. Sulastri yang sudah selesai berdagang langsung pulang. Namun sesampainya di rumah dia terkejut karena ada dua orang asing berdiri di terasnya. Kalian siapa? Tanya Sulastri. Saman dan istri barunya pun menoleh. Mas Saman? Mata Sulastri berbinar melihat kepulangan sang suami. Dia sudah sangat menunggu momen ini. Ya meskipun dia tak pernah diberi kabar apalagi uang, dia tetap setia dan berharap suaminya suatu hari akan pulang. Dan hari ini tiba. Mas, kamu pulang. Sulastri hendak mendekati sang suami memeluknya karena sangat rindu. Tapi wanita yang ada di sebelah Saman langsung mencegahnya. Jangan sentuh suamiku, teriaknya. Sulastri terkejut. Dia menoleh ke arah perempuan itu. Dia suamiku, ucap Sulastri lirih. Enak aja, dia suamiku. Dan dia kesini hanya untuk menceraikanmu, kata wanita itu dengan sinis. Mas, apa maksud semua ini? Tanya Sulastri pada Saman. Ya, apa yang dikatakannya benar. Aku kesini cuma mau menceraikan kamu dan juga mengambil sertifikat rumah ini karena aku mau menjualnya. Jawab Saman enteng. Enggak mas. Aku sudah menunggumu berpuluh-puluh tahun. Sekarang kamu kembali, malah membawa perempuan baru dan akan menceraikanku. Kamu tega banget, Mas. Aku di sini masih setia menunggu kamu. Tapi kenapa kamu malah membawa perempuan lain? Katanya dengan pilu. Lastri, berkacalah. Kamu gak pantas bersanding denganku. Aku pantas bersanding dengan Lisa. Lihat, penampilan kami sangat cocok. Sementara sama kamu bau sayur. Kamu bau pasar. Sama sekali gak cocok sama aku. Gak pantas. Ucap Saman lagi dengan sombongnya. Sulastri hanya bisa menggelengkan kepalanya tak percaya. Jahat banget kamu, Mas. Tega kamu sama aku. Ucapnya lirih. Sulastri hanya bisa menangis. Tapi kali ini tangisnya bukan tangis sedih, melainkan tangis penyesalan. Kenapa dia harus menunggu lelaki seperti Saman, yang tidak tahu terima kasih dan tidak tahu diri. Kamu itu tua, kayak nenek-nenek. Gak pantas banget bersanding sama Mas Saman. Jelas aku yang pantas, baru sepadan sama dia. Ucap perempuan itu lagi. Lagi-lagi dia merendahkan Sulastri. Selama ini Sulastri memang sudah cukup uang, tapi dia tidak mau menggunakan uang itu untuk berfoya-foya. Dia lebih memilih menabungnya. Mungkin suatu hari nanti suaminya akan membutuhkan uang itu. Tapi apa yang dia dapat? Dia malah dihianati oleh Saman. Dengan tidak tahu dirinya, Saman pulang bersama perempuan lain. Oh ya Sulastri, aku kesini cuma mau menceraikanmu dan meminta sertifikat rumah ini. Ucap Saman. Kamu gak nanya orang tuamu dulu, Mas, gimana keadaan mereka? Kamu pulang-pulang minta sertifikat rumah. Bentak Sulastri geram. Aku sudah tahu orang tuaku di mana. Mereka di kuburan kan? Ya udahlah, mau apa lagi? Memang sudah tua, sudah waktunya meninggal. Jadi gak perlu lagi kutanyakan mereka. Sudah, mana sertifikatnya? Dan ini tanda tangani surat cerai kita. Saman segera melempar sebuah map ke meja di hadapan Sulastri. Di teras itu memang ada meja kecil. Tega kamu, Mas. Lagi-lagi Sulastri hanya bisa menggelengkan kepala tak percaya. Aku gak akan tanda tangani surat ini. Aku tahu, kamu pasti akan menikahi wanita ini secara resmi kan? Makanya kamu ingin menceraikanku? Enggak, aku tidak akan membiarkan kalian mudah mendapatkan semuanya.
Sulastri langsung merobek surat cerai itu. Sulastri, kurang ajar kamu, bentak Saman. Dan satu lagi mas, rumah ini sudah diwariskan kepadaku oleh orang tuamu, jadi kamu tak punya hak sama sekali. Mendengar itu Saman terkejut. Mana bisa, aku anak mereka, bukan kamu. Kamu hanya menantu, bentaknya. Aku memang hanya menantu, tapi aku yang merawat mereka. Dari mereka sakit sampai mereka meninggal. Sementara kamu malah meninggalkan mereka. Bahkan tak pernah memberi kabar. Sekarang mereka meninggal pun kamu tak peduli. Seperti tak sedih sama sekali. Apa kamu pantas disebut anak? Bentak Sulastri. Saman terdiam sejenak. Namun dia tak mau kalah. Tetap aja aku anak kandung mereka. Aku yang berhak atas rumah ini. Mana sertifikatnya? Berikan padaku. Bentaknya lagi. Aku gak akan pernah kasih sertifikat itu ke kamu. Karena sertifikat itu sudah atas namaku. Berdasarkan surat wasiat dari orang tuamu. Jawab Sulastri tegas. Saman terdiam. Dia tak bisa berbuat apa-apa. Dia juga yakin apa yang dikatakan Sulastri tak mungkin bohong. Tapi dia tidak mau menyerah begitu saja. Dia akan mencari cara lain. Ayo kita pergi dari sini Lisa. Ucapnya pada sang istri muda. Dasar perempuan tidak tahu diri. Bentak Lisa pada Sulastri. Jelas dia yang tidak tahu diri malah mengatai orang lain. Ya seperti itulah anjing. Sulastri menangis masuk ke dalam rumahnya. Ia melihat foto mertuanya. Pak, Bu, Saman pulang. Tapi tidak seperti harapan kita. Ucapnya sambil menangis. Ya dulu mereka bertiga pernah berhayal. Jika Saman pulang akan membawa uang banyak dan kehidupan mereka bisa menjadi lebih baik. Tapi nyatanya sekarang, Saman malah pulang membawa istri muda dan akan mengambil sertifikat rumah ini. Untungnya, sertifikat sudah dirubah atas nama Sulastri berdasarkan surat wasiat dari mertuanya. Surat itu sah, jadi bisa diurus. Semua itu yang membantu juga kedua menantunya. Malam harinya seperti biasa. Anak-anaknya akan datang untuk berkunjung, karena memang besok adalah hari libur. Kedua cucu, kedua anak, dan kedua menantunya sudah berkumpul semua. Mereka juga sudah datang dengan membawa makanan. Setelah makan malam bersama, Sulastri terlihat murung. Sang menantu pertama, Irwan, menyadari hal itu. Ibu kenapa? Tanya Irwan. Gak apa-apa nak. Jawab Sulastri berbohong. Ibu jangan bohong. Irwan tahu kalau ada sesuatu yang ibu sembunyikan. Bilang sama Irwan bu. Desak Irwan. Dan tak lama kemudian disusul oleh Angga, menantu kedua. Kenapa mas ibu? Tanya Angga pada Irwan. Ibu gak mau jujur. Ibu sembunyikan sesuatu dari kita. Jawab Irwan. Ibu ada apa? Kalau ada masalah jujur aja bu. Ibu gak perlu takut. Kami akan bantu ibu menyelesaikan masalah itu. Tenang aja bu, kata Angga seperti biasa. Dia memang selalu dan sangat berbakti pada mertuanya itu. Sementara itu, Ani dan Arin sedang sibuk di dapur untuk membersihkan bekas makan malam mereka. Sementara Lovika dan Loli asik bermain di depan TV. Akhirnya setelah didesak oleh Irwan dan Angga, Sulastri pun jujur. Dia menceritakan kedatangan Saman tadi siang. Oh, berani pulang lelaki itu, bentak Irwan. Dia sangat geram karena ayah mertuanya itu sangatlah keterlaluan. Iya, dia pulang. Dia menceraikan ibu dan minta surat sertifikat rumah ini. Jawab Sulastri. Ibu jangan sampai kasih sertifikat rumah ini ke dia. Rumah ini sudah jadi milik ibu, kata Angga. Iya nak, ibu ngerti hal itu. Dan ibu juga akan diceraikan olehnya. Tapi ibu menolak karena ibu tahu dia menceraikan ibu supaya bisa menikah resmi dengan istri barunya. Apa? Jadi, ayah mertua bawa istri baru? Tanya Irwan tak percaya. Sulastri mengangguk. Astagfirullahalazim. Dasar laki-laki gak tahu diri. Di sini, istrinya setia. Bahkan merawat orang tuanya sampai meninggal. Ternyata di sana dia selingkuh. Enak banget laki-laki itu. Datang-datang minta cerai dan minta sertifikat rumah. Aku gak akan biarin ini bu. Aku akan kasih pelajaran ke dia. Irwan mengepalkan tangannya dan sedikit memukul meja saking kesalnya. Aku juga mas, aku akan bantu kamu, kata Angga memberi dukungan dan siap membantu. Angga dan Irwan sigap mencari informasi tentang ayah mertuanya itu, begitu juga dengan istri barunya.
Ternyata mereka sudah dikaruniai seorang anak. Dan anak itu kesulitan mendaftar sekolah karena identitasnya tidak jelas sebab orang tuanya masih menikah siri. Itu mengapa Saman pulang agar bisa segera menceraikan Sulastri supaya anaknya dengan Lisa bisa mendapatkan identitas yang jelas. Dan sejak saat itu, Ani dan Arin mengajak ibunya untuk perawatan karena mereka tak terima melihat sang ibu dihina soal penampilan. Sulastri yang tak lagi berpikir tentang suaminya saja memutuskan untuk mau dan ikut anak-anaknya perawatan. Kini penampilan Sulastri berubah. Dia lebih cantik daripada sebelumnya. Kulitnya sudah sangat terawat. Wajahnya juga terlihat lebih muda. Dan 2 bulan setelah kejadian itu, Saman datang lagi. Kali ini dia datang dengan membawa surat cerai kembali. Namun tak hanya itu, dia juga membawa surat tuntutan agar Sulastri mengembalikan rumah warisan orang tuanya. Gila Anda Pak Saman ya, tidak tahu malu. Sudah jelas, rumah ini diwariskan kepada ibu. Kenapa Anda masih berusaha mengambil rumah ini? Tanya Irwan sangat emosi. Andai Anda bukan ayah mertua saya, sudah saya hajar dari tadi, kata Angga, juga sama emosinya dengan Irwan. Halah, kalian ini tidak usah sok membela Sulastri. Saya tahu, kalian pasti hanya ingin punya bagian atas rumah ini juga kan? Tuduh Saman. Ya, dia belum tahu kalau kedua menantunya itu orang kaya. Angga dan juga Irwan hanya tersenyum saja. Sementara Ani dan Arin, mereka hanya bisa menggelengkan kepala, tidak percaya kalau ayah yang mereka lihat setelah sekian lama seperti itu kelakuannya. Dulu mereka berpikir kalau ayahnya adalah ayah yang hebat, tapi setelah melihat kenyataannya, mereka sangat merasa kecewa. Rasa sayang, rasa rindu semua itu hilang seketika. Dan Saman pun tidak merasa rindu pada putri-putrinya, menanyakan kabar mereka, atau berniat memeluk mereka pun sama sekali tidak. Seolah Arin dan Ani itu tidak ada artinya di dalam hidup Saman. Baik, kalau Anda ingin menempuh jalur hukum, saya tidak akan takut. Saya akan bela mertua saya dan saya akan perjuangkan haknya, tantang Irwan. Saman sangat terkejut. Dia tidak menyangka kalau menantunya itu begitu berani. Akhirnya mereka pun menempuh jalur hukum. Dan setelah melalui persidangan yang sangat panjang, persidangan itu dimenangkan oleh Sulastri karena dia memiliki bukti yang sangat kuat. Sulastri juga langsung menandatangani surat perceraian mereka. Bukan karena ingin membiarkan keduanya bisa hidup tenang, melainkan kasihan pada status anak dari hasil perselingkuhan itu. Ya, meskipun dia benci, tapi Sulastri masih punya hati nurani. Apalagi anak Saman dan Lisa juga perempuan. Saman dan Lisa bisa menikah karena memang keduanya sama-sama licik. Saman dulu menjadi orang kepercayaan bosnya. Begitu juga dengan Lisa. Tapi mereka malah memanfaatkan kepercayaan itu untuk mengkhianati atasannya sendiri. Mereka diam-diam mengambil alih setiap usaha yang dimiliki oleh bosnya. Hingga membuat bosnya itu terkena serangan jantung karena syok, lalu meninggal dunia. Karena bosnya belum menikah meski usianya sudah matang, akhirnya dia tak memiliki ahli waris. Jadilah Saman dan Lisa yang mengambil alih semua usahanya. Itu mengapa mereka bisa terlihat sukses. Tapi itu hasil merampas. Waktu pun terus berlalu sejak persidangan itu. Kini Lastri menikmati masa tuanya bersama cucu, anak, dan menantunya. Kini hidupnya sudah tenang. Sementara Saman dan Lisa, mereka memang sudah resmi menikah secara agama dan juga negara. Anaknya juga sudah mendapatkan identitas yang jelas. Tapi kehidupan mereka tak sebahagia sebelumnya. Jika mereka dulu bahagia dengan hasil harta rampasan itu, sekarang tidak lagi. Usaha mereka perlahan demi perlahan mengalami kebangkrutan, hingga penghasilannya tak menentu. Modal pun tak tercover, hingga akhirnya satu demi satu usaha itu gulung tikar, dan hanya tersisa satu, itu pun di ujung tanduk. Mereka yang dulu sombong kini mulai mengemis pada Ani dan Arin. Ya, Saman merasa berhak terhadap anak-anaknya itu, padahal dari kecil ia tak ikut membesarkan mereka. Saman secara diam-diam menghubungi Arin dan Ani untuk meminta bantuan. Lebih tepatnya meminta uang agar usahanya bisa diselamatkan. Maaf ya, kami gak bisa bantu, jawab Arin dan Ani. Saman tak bisa berbuat apa-apa.
Kini dia hanya bisa menyesal, meskipun sang istri terus membujuknya, agar terus mengganggu kehidupan Ani dan Arin, supaya mereka mau mengeluarkan uang untuk membantu usaha mereka. Aku nggak bisa lakuin itu. Aku malu. Aku memang nggak ikut membesarkan mereka. Masa sekarang aku minta bantuan mereka? Aku malu, Lis. Ucap Saman pada Lisa. Kamu itu ya mas, nggak bisa diandalkan. Kalau gini terus caranya aku minta cerai. Ucap Lisa. Lisa, sadar. Kata Saman. Dia tidak mau bercerai dari Lisa. Aku udah sadar. Malahan aku sangat sadar sekarang. Kamu itu sebenarnya gak bisa apa-apa. Kalau tanpa bantuan aku, kamu juga gak akan bisa menguasai perusahaan milik Pak Bimo. Sekarang, kamu pun mengurusnya gak becus. Aku benar-benar nyesel nikah sama kamu. Pokoknya aku minta cerai. Lisa akhirnya mengajukan gugatan cerai. Bahkan dia memfitnah Saman agar surat gugatannya segera dikabulkan. Kini Saman hanya bisa semakin menyesal. Dia pun sudah tak punya muka lagi untuk menemui mantan istri dan anak-anaknya. Di masa tuanya, Saman hidup susah lagi. Dan putrinya bersama Lisa juga ditinggalkan. Lisa tidak mau mengurus anak itu. Saman harus membesarkan putrinya seorang diri. Dengan sisa tenaga yang dia miliki, ia bekerja serabutan apa saja yang penting bisa makan. Ya karena usahanya sudah gulung tikar semua. Ya, seperti yang kita ketahui bersama. Tidak akan mungkin. Hasil dari merampas akan bertahan lama. Putri Saman yang bernama Naura itu pun sangat cerewet. Dia maunya selalu makan enak, sementara penghasilan Saman tidak menentu. Ya, hal itu diwariskan oleh sifat ibunya, yang ingin selalu hidup enak. Naura tidak peduli bagaimana susahnya ayahnya mencari uang, yang dia tahu semua keinginannya harus terpenuhi. Bahkan Saman pun sering sakit karena kelelahan bekerja. Usianya yang sudah tua, tidak mendukung pekerjaannya yang berat. Punya putri pun tak bisa merawatnya, malah semakin menyusahkannya setiap hari. Sekarang setiap malam, Saman menangis, menyesal dengan perbuatannya di masa lalu. Andai waktu bisa diputar, aku tidak akan melakukan ini, batinnya. Tapi semua sudah terlambat. Oke bunda, semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran ya, terutama untuk seorang ayah. Jangan pernah mengecewakan keluarga, karena kalau nanti sudah tua, tempat kembali hanyalah keluarga. Kalau keluarga sudah kecewa, jangan harap mereka akan menerima. Oke bunda, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.